memang begini, Pak. Karena Indonesia ini sudah terlanjur menyatakan bahwa Israel itu adalah penjajah, sehingga semua politikus harus sama dengan itu. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan voting, dapat suara nanti, apakah nanti untuk tahun 2024, apakah mau jadi anggota DPR, mau jadi apa saja. Sehingga dia harus menjadi populer di tengah masyarakat. Nah, populernya masyarakat sekarang itu adalah Israel nggak benar. Kan itu. Jadi apapun, dan para pejabat ini mereka berlindung di bawah Undang-Undang Dasar bahwa sesungguhnya penjajahan harus dihapuskan. Makanya saya bilang, jangan salah, ini bukan penjajahan. Yang ada itu adalah perebutan wilayah. Kalau bilang, tapi kita selalu mendengungkan penjajahan. Nah, kenapa memang ini? Ya karena untuk mendapatkan popularitas di masyarakat supaya memilih beliau, kan memilih mereka. Pak Mahfud sebagai ketua partai baru sudah sangat jelas dia ingin dapat dukungan sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya kasus Israel Palestina yang selalu berulang, ya mereka ikut arus mencari keuntungan sendiri dengan meneruskan ketidaktahuan kita tentang Israel, ketidaktahuan masyarakat Indonesia tentang Israel, itu digunakan terus. Sehingga mereka merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan didukung oleh rakyat, kan terus-menerus. Itu. Dan dipakai lagi sebagai legitimasinya bahwa kita berhutang budi kepada Palestina, sehingga kita harus membalas budi. Padahal sebenarnya kalau saya melihat itu lebih banyak untuk keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi ini merugikan semua justru posisi negara. Jadi kalau sudah politikus yang bicara sudah susah, itu tidak bisa dipegang itu, bahwa itu untuk negara, itu untuk diri pribadi. Gitu Pak. Setuju. Nampaknya begitu ya. Jadi apa yang kita khawatirkan memang yang kami rakyat jelata, kebetulan di sini kita semua rakyat jelata semua, dan kita sama-sama teriak karena kita merasa ada yang nggak beres, sehingga kita teriak sama-sama dan kita memang berniat untuk kembali ke Pancasila, di mana seharusnya di dalam Pancasila ini kita tidak memihak baik itu Palestina atau Israel. Kita hanya menyajikan informasi dan kita memberikan perdamaian harusnya, bukan memihak. Tapi nampaknya kali ini Indonesia sudah kelewat batas ya. Bukannya gini, Pak, memberikan perdamaian, tapi memihak. Karena gini Pak, ada sesuatu yang kita langgar, yang sudah dibuat oleh para founding fathers kita. Kita diajar dulu bahwa kalau ada pemilihan itu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat sudah pasti orang-orang seperti Jenderal Tobing inilah yang dipilih, sudah dikenal. Tapi kita rubah jadi one man one vote. Kalau jadi one man one vote ya seperti sekarang ini, butuh dukungan sebanyak-banyaknya. Jadi sepanjang sistem kita masih one man one vote, jangan diharapkan itu akan membela rakyat, itu akan membela pribadi. Begitu Pak. Makin jelas ya. Semakin jelas. Itu. Jadi isu Israel ini termasuk salah satu untuk penggiringan ke 2024 betul. Ya. Iya betul, untuk masing-masing pribadi. Mau anggota DPR kek, mau apa, sama. Oke. Itu. Oke, ini kita masuk ke Opung JJ, lalu ini Peta Maluku, lalu ini ya, Oke, Opung JJ dulu, lalu Peta Maluku langsung supaya jangan skip waktu. Oke, Opung JJ langsung. Dan sekali lagi teman-teman mohon di-subscribe Hagios Eropa dan di-like, di-subscribe dan di-like karena seminggu ini kita akan live di Hagios Eropa. Ya, mohon teman-teman subscribe, like serta diviralkan, bantu kita pindah ke Hagios Eropa. Saya sedang siapkan satu YouTube lagi supaya kita tahu bagaimana getolnya para
ini ya orang-orang khilafah ini untuk melakukan penggiringan dan berusaha membungkam semua informasi. Tapi saya harap bagi Gios Eropa ini cukup sakti akunnya karena akun Eropa ya. Oke, silakan Opung JJ. Oh ya, sorry. Ya, bisa di-unmute sekarang. Shalom. Shalom, Opung. Oh, Selamat malam, Shalom, Pak Opung. Jenderal Tobing dan Pak Laksamana Ponto. malam Pak. Ya, saya kira penjelasan Pak Ponto, penjelasan Pak Tobing, Teteh Koni, Mbak Monik yang selama ini sudah terstruktur, konstruktif, ya, sangat independen dan cukup fair lah bagi mereka yang punya logika waras. Kalaupun akhirnya Ade Armando kehilangan logika, ya sudah, di-skip aja. Akhirnya Akan berarti tetapi- berpikir ya di Armando sama Denny Siregar ya. Iya. Akan tetapi ketika kita membahas isu pertikaian Israel dengan Hamas ya, bukan Palestina, seperti saat ini, maka kita akan menerima konsekuensi sosial. Berduyun-duyun menghujat kita sebagai anti Palestina, dalam kurung Hamas. Ya, dan pembela Israel yang tidak merasakan penderitaan di jalur Gaza. Bahkan baru saja kita di take Nah, down kan. itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai gitu. Nah, jadi perspektif bersikukuh dengan makin abadi ini, ya, perspektif bersikukuh sebagai prinsip keyakinan yang mendogma, rangka berpikir fanatisme sempit, isu seolah-olah beridentitas kemanusiaan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, Nilai, ya. ya, seandainya kecerdasan intelektual masih tersisa di bangsa ini, dan logika berhikmat tersedia, mungkin hati jujur ya akan terdorong melihat perspektif yang berbeda dibandingkan saat kita sok nyao tehideng kata orang Sunda. Bahwa di sana ada akar masalah, bahkan nilai-nilai mendasar yang sedang berkembang akhir-akhir ini, dan kita sendiri tidak mengetahui persis dan jelas. Padahal Teteh Koni, Mbak Monik, tadi juga Laksamana Ponto sudah menjelaskan, bahkan kemarin di TV One, TV Kadrun, ya sudah jelas. Ini sebenarnya persoalan hati lah untuk yang betul yang saya bilang selama ini, ramalan saya itu 2024 itu betul. Beberapa pertemuan yang kemarin juga saya sudah sampaikan itu gitu. Nah, jadi mungkin ya saya hanya mengapresiasi lah upaya Mbak Monik jangan berhenti mencari berita dan mencari fakta yang jujur, akurat dan dapat dipercaya di kawasan Timur Tengah. Ya, supaya fakta-fakta sejarah dan arkeologinya itu di mata dunia memperkuat pengakuan dunia internasional gitu ya. Nggak usah takut. Pasti Tuhan akan memberkati lah. Cuman pertanyaan mungkin ini kepada Pak Tobing ya, atau Pak Ponto. Ya kalau melihat seperti sekarang ini kan, yang ngomong ini kan sekarang apa ya? Mungkin kadrun kali ya. Mungkin juga kelompok-kelompok tertentu. Atau politisi-politisi yang bermain di belakang layar gitu. Cuman saya bingung nih sebagai rakyat jelata gitu ya. Kalau Pak Tobing tadi bilang pengambilan keputusan untuk menyatakan kebijakan politik luar negeri, ya, apa kira-kira pasca kejahatan senjata ini yang mau dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kira-kira isu geopolitik apa lagi yang akan menjadi terminologi di negara ini gitu? Itu aja mungkin pertanyaan dari saya.